Selamat pagi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan di dalam Yesus Kristus. Luar biasa kita mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan karuniakan bagi kita, dan untuk mendengar firman Tuhan menjadi dasar dari seluruh kehidupan ini. Itu kerinduan yang hakiki dalam hidup kita, yaitu mendengar firman Tuhan. Namun sebelum mendengar firman Tuhan, saudara-saudaraku, kita berdoa. Ya, terpujilah Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus atas anugerah Tuhan bagi kami hari ini di dalam Kristus. Dan kami akan membaca firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, mampukan kami untuk mendengar dan menyimak pengajaran dari Tuhan sendiri melalui firman yang datang kepada kami pagi ini. Itu semua di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami siap untuk mendengar dan merenungkannya di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bacaan firman Tuhan hari ini datang kepada kita di dalam Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26. Matius 19 ayat 16 sampai 26. Sabda Tuhan datang kepada kita pagi ini mengatakan demikian. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan peroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Amin. Terpujilah Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita 100% untuk Tuhan. Pertanyaan kita, mengapa 100%? Adakah di sini yang dilihat adalah membangun suatu kesadaran dalam hidup 100% untuk Tuhan? Berarti kalau kita pahami tema ini,
adalah seutuhnya, seantero hidup ini, bahkan nafkah kita juga menjadi satu taruhan, ada menjadi satu bahagian dari hidup untuk Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita katakan 100% untuk Tuhan, maka kita dapat bayangkan apa yang harus kita lakukan. Nah, cukup menarik bacaan kita bahwa ada seorang muda kaya, tetapi ternyata bukan hanya kaya, tetapi juga ia cukup rohani dalam tanda kutip. Buktinya ketika Yesus bertanya, semua yang dilakukannya di ayat yang ke-18. Nah, 100% untuk Tuhan, saudara-saudara, ini soal hidup. Bukan soal materi, tapi seantero kehidupan ini untuk Tuhan. Ya, ketika orang muda itu mau memperoleh hidup yang kekal, untuk memperoleh hidup yang kekal, apa yang engkau katakan itu tentang apa yang baik? Menurut Yesus yang baik adalah masuk ke dalam hidup di dalam Tuhan dulu. Masuk di dalam hidup ini berarti menuruti perintah Allah. Itu satu. Nah, apa perintah Allah itu? Ya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kita lihat semua ini sudah dilakukan oleh orang muda yang kaya itu. Ternyata mengasihi sesama manusia hanya dalam konteks hal-hal khusus, tetapi bukan seutuhnya. Seperti ketika ia mempunyai sesuatu dalam dirinya, maka itu juga dipakai untuk mengasihi. Jangan seperti orang kaya hanya melekat pada mengasihi sesama hal pada konteks tertentu, bukan seutuhnya. Sehingga ketika Yesus mengatakan, juallah hartamu dan bagikanlah kepada orang miskin, maka orang muda yang kaya ini terpesona dengan apa yang dikatakan Yesus bahwa juallah, maka sedihlah dia. Mengapa? Karena hartanya itu bukan untuk mengasihi sesama. Yang seharusnya dipakai kekayaan itu mengasihi sesama. Untuk satu hidup yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Nah, banyak orang, saudara-saudara, terikat dengan kekayaan, yang berfokus kepada dirinya sendiri, bukan kepada sesamanya. Dan inilah yang disentuh oleh Yesus, supaya mengasihi Tuhan dan mengikut hidup yang benar 100% untuk Tuhan. Artinya seantero apa yang kita miliki tidak menjadi mengikat kita untuk mengikut Yesus. Jangan itu menjadi penghalang bagi kita untuk mengasihi sesama. Sebab orang muda tadi mengasihi sesama dengan hal-hal yang tertentu. Tetapi ketika ia melekat pada hatinya melekat pada harta, maka sedihlah hatinya. Nah, banyak demikian halnya dalam kehidupan kita. Sadar untuk mengikut Yesus, untuk memperoleh hidup yang sesungguhnya tulus dan berserah sepenuhnya pada pemeliharaan Tuhan. Bahwa kita harus tegas dalam hidup ini. Harta itu adalah bagian dari pelayanan kita untuk sesama. Bagian dari mengasihi sesama. Ya, jika kita punya dua, maka berikanlah satu kepada sesama. Ini penting, saudara-saudara. Karena memperoleh hidup
masuk kepada hidup dan memperoleh hidup harus 100% untuk Tuhan. Jadi tidak ada separuh-separuh mengasihi sesama dalam hal tentu. Tapi ketika itu mengasihi sesama, menjual hartanya, membagikan kepada orang miskin, lalu mengikut Yesus, lalu sedihlah orang muda yang kaya itu, karena hatinya melekat pada harta kekayaan. Dan sesungguhnya harta kekayaan tidak dapat masuk kepada hidup yang sesungguhnya. Ketika kita berpikir tentang harta, sesungguhnya harta tidak menjadi bahagian dari itu. Tapi bagian untuk membagikan kepada sesama. Dan itu tanggung jawab kita. Karena kita juga diberkati Tuhan, maka berkat itu juga harus menjadi bahagian hidup sesama kita. Itu yang penting saudara-saudara bagi kita dalam mengikut Yesus. Untuk Tuhan, 100% untuk Tuhan. Kristus mengajarkan tuan muda tersebut dan juga bagi kita bahwa kepenuhan hati adalah sifat yang penting dari kekristenan yang sejati. Tidak cukup hanya bertingkah laku baik saja, tetapi gagal menjadi pengikut Kristus yang utuh. Terlebih lagi orang yang berperilaku buruk. Karena itu janganlah terang kita berkobar-kobar ketika kita mengatakan mengasihi Allah, namun sinarnya lenyap ketika hendak menyatakan kasih itu melalui tindakan atau perbuatan. Mari saudara-saudara, 100% untuk Tuhan. Berarti nafkah kita juga menjadi bahagian dari hidup yang kekal itu untuk sesama kita. Mari saudara-saudara yang kekasih, ketika kita diberi rezeki oleh Tuhan, berkat Tuhan, mari juga kita sisipkan untuk orang lain, bagi sesama kita yang berkekurangan. Lalu sungguh-sungguh kita mengikut Yesus, melepaskan ikatan-ikatan duniawi. Lalu kita mengikut Yesus yang sesungguhnya. Kita boleh hidup di dalam Kristus. Dan kasih Kristus mengikat kita. Bukan harta mengikat kita. Tetapi kasih Kristus mengikat kita. Mengasihi sesama dan semua orang. Itu dalam bentuk pelayanan. Semoga dengan demikian hari ini kita mengasihi sesama dengan harapan kepada Tuhan senantiasa hidup kita. Terpujilah Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk berbagi dari berkat Tuhan. Sehingga 100% untuk Tuhan adalah seantero hidup kami. Apa yang melekat pada diri kami menjadi bahagian dari hidup yang kekal untuk sesama kami. Terpujilah Tuhan, tolonglah kami dalam kehidupan ini. Agar kami sungguh-sungguh 100% untuk Tuhan. Dari hidup, jiwa, raga, dan harta milik adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Untuk mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang yang sakit, jenis apapun penyakitnya. Hari ini pegang yang sakit di daerah tubuh Anda. Berdoalah selalu dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan Anda semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, diangkat penyakitnya, dipulihkan oleh Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Amin. Selamat beraktivitas, mengasihi sesama. 100% untuk Tuhan. Haleluya.